kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Greatest day in history that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, early pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, Jesus. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name, Jesus. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, and oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. I'll never be the same.
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Right, selamat pagi buat kita semua.
Tak kira di mana kita berada, saya berharap agar kita semua terus bersemangat untuk berjalan mengikut Yesus. Pada pagi ini tema yang saya akan bawa adalah pandangan Yesus tentang mereka yang diberkati. Jadi sebelum itu saya akan bawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kerana Engkau menyertai kami pagi ini dalam ibadah kami secara online, dan kami berdoa apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau memberi kami pengertian. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu akan berbicara pada kami semua juga. Inilah doa kami, dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saya rasa ramai kita yang sudah biasa dengan ayat diberkati, dan saya percaya juga kita semua tahu maksudnya. Kita pun sering menggunakan ayat ini di kalangan kita sebagai orang Kristen. Jadi saya mula bertanya diri saya secara pribadi, apakah perkara yang pertama yang datang dalam minda kita bila ayat diberkati dalam konteksnya, dalam konteks siapa yang diberkati ini muncul? Apa perkara yang pertama yang datang pada minda kita? Apakah gambaran pertama yang datang apabila kita memikirkan siapa yang diberkati? Jadi saya pun bertanya beberapa orang sahabat saya tentang soalan ini, dan ini merupakan jawapan mereka. Mereka yang diberkati ada kerja biarpun dalam keadaan ekonomi sekarang. Mereka yang diberkati dapat bersama dengan keluarga mereka dan tidak berada dalam situasi yang mereka selalu berhadapan dengan COVID-19. Ini misalnya sebagai orang doktor atau nurse-nurse di hospital. Mereka yang diberkati tidak pernah lapar atau dahaga, dan mereka ada rumah, ada tempat tinggal. Mereka yang diberkati ada teknologi yang membenarkan mereka dapat berhubung dengan keluarga mereka. Mereka yang diberkati ada tempat tinggal, makanan yang cukup dan dekat kepada keluarga mereka. Mereka yang diberkati, ada seorang yang mengatakan bahwa mereka yang diberkati mendapat istri yang baik. Seperti mana dalam Amsal 18:22. Kita pun boleh belitkan ini untuk yang perempuan. Mereka mendapat suami yang baik. Mereka yang diberkati walaupun dalam keadaan MCO, mereka dapat mengambil masa ini untuk bersama dan memuji, menyembah Tuhan. Jadi dari jawapan-jawapan yang diberikan, saya mahu memberi suatu definisi tentang mereka yang diberkati mengikut pandangan yang diberikan. Dan juga saya rasa itu adalah pandangan kita semua. Okey, inilah definisinya. Seorang yang diberkati adalah orang yang sudah mencapai sesuatu sukses atau posisi yang baik, yang dapat dibuktikan kerana mereka ada sesuatu yang jelas untuk dilihat dan nyata untuk menunjukkan yang mereka memang telah diberkati. Dan biasanya orang ini dalam keadaan yang positif atau baik. Melihat kepada definisi yang diberikan ini, ia tidak salah untuk kita berfikir demikian, tetapi pandangan ini juga tidak 100% betul atau benar, sebab ia terlalu berat sebelah atau sempit. Jika ini sahaja definisi mereka yang diberkati, jadi mereka yang tidak merangkumi definisi ini, mereka tidak diberkati.
itulah masalah dengan definisi. Kalau kita melihat jawapan-jawapan yang diberi, dan saya pun rasa itu adalah definisi yang kita ada pada diri kita sendiri. Dan masalah pengertian kita tentang siapa yang diberkati. Saya nak menghuraikan masalah pengertian, pandangan kita tentang siapakah yang diberkati mengikut definisi yang diberikan tadi. Pertama, mereka yang diberkati hanya golongan yang terhad sahaja, yaitu mereka yang ada sesuatu yang jelas untuk kita lihat dan juga ukur. Seperti mereka yang, kalau kita mendengar mereka yang cemerlang dalam persekolahan mereka, atau mereka dapat cemerlang dalam ujian mereka, kita akan katakan orang ini diberkati. Atau bila kita melihat mereka, wah ada kereta yang mewah, yang cantik, oh tentu Tuhan yang memberkati mereka. Atau mereka yang ada rumah atau gaji mereka tiba-tiba naik, ya, kita akan katakan ini adalah golongan orang yang diberkati. Dan masalah kedua adalah jika seseorang itu tidak termasuk dalam golongan terhad yang dikatakan dalam definisi awal-awal tadi itu, maka mereka akan dikategorikan dalam golongan mereka yang tidak diberkati. Kerana hidup mereka tidak menunjukkan berkat yang telah diterima. Itu adalah masalah yang kita dapat daripada definisi yang kita bagi tadi. Dan biar saya ulangi lagi bahawa cara kita memahami mereka yang diberkati atau orang yang diberkati hanya berfokus kepada pemandangan mata kasar kita sahaja. Tetapi dari segi pemandangan Alkitab, ia lebih dari pemandangan mata kasar kita. Ia lebih dalam lagi. Jadi saya hendak mengajak kita untuk melihat dalam Matius 5 ayat 1 hingga 12, di mana cara Yesus menggunakan pengertian siapa yang diberkati. Kita melihat ini dalam Matius 5 ayat 1 hingga 12, dan kalau kita ada Alkitab dengan kita, mari kita baca bersama, ya. Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mendengar mereka. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, kerana merekalah yang empunya kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang bersedih, kerana mereka terhibur. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan pembenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, kerana mereka akan dikasihani juga. Berkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, kerana mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiayai demi pembenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiayai dan memfitnah dengan yang jahat kerana-Ku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiayai. Jadi dalam bacaan kita pada pagi ini, dalam ayat yang kita baca ini, kita boleh mendapati penyataan Yesus atau penyataan Yesus tentang mereka yang diberkati, dan Yesus mengenal pasti siapa mereka ini,
Dan Yesus memberitahu kita tentang janji-janji yang akan datang kepada mereka yang diberkati. Saya akan cuba memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana Yesus menggunakan ayat diberkati dalam konteks mereka yang diberkati atau siapa yang diberkati, dan bagaimana dia memberi definisi seorang yang diberkati. Jadi nombor 1, cara Yesus menggunakan mereka yang diberkati tidak tertakluk melihat kepada kondisi seseorang itu. Dan mereka yang biasanya tidak digolongkan dalam keadaan diberkati, mereka yang diberkati seperti mereka yang miskin kerohanian, mereka yang bersedih, mereka yang lemah lembut, mereka yang berpengasih. Ini merupakan golongan orang yang kita tidak kaitkan dengan mereka yang diberkati sebenarnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang diberkati. Dan dalam sini kita melihat bahwa Yesus tidak melihat keadaan kondisi mereka, tetapi dia katakan mereka yang lemah ini, right? Mereka adalah orang yang diberkati. Itu adalah yang nomor 1. Nomor 2, mereka yang diberkati tidak puas dengan hidup ini. Right? Mereka bersedih, mereka yang berpengasih lah, mereka yang miskin kerohanian. Mereka tidak puas dengan apa yang ada dalam hidup ini. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka terus melihat kepada Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya kepada mereka. Ketiga, mereka yang diberkati mempunyai dasar integriti yang teguh, yang kuat, yang dalam. Yang apa yang kita baca dalam ayat-ayat ini tadi, sifat yang lapar dan hauskan kebenaran adalah mereka yang mempunyai prinsip hidup yang tidak mudah terpengaruh dengan cara yang mudah untuk sukses atau menutup mata mereka dengan keadaan yang mengeksploitasikan orang lain. Mereka akan bersuara dan bertindak kerana mereka mempunyai integriti yang ingin menegakkan kebenaran. Sifat yang mengasihi orang lain atau berpengasihan adalah mereka yang sedia memberi peluang kedua untuk orang lain. Mereka tidak terus menghakimi dan dengan perangai orang macam kuku besi, right? Tapi dapat memberi peluang untuk orang lain supaya mereka dapat berdiri lagi untuk encourage orang lain, right? Sifat mereka yang suci hati merupakan mereka yang mempunyai hati yang tulus dan dalam segala hal mereka mementingkan keinginan Tuhan dalam apa saja mereka buat. Dan sifat mereka yang mendamaikan manusia adalah mereka mementingkan keamanan di antara dua pihak yang berada dalam konflik supaya tidak berlaku pertengkaran yang membawa kepada padah. Right? Mereka yang diberkati, yang nomor 3 ni tadi, mereka yang diberkati mempunyai dasar integriti yang teguh, yang kuat, yang dalam. Dan yang keempat, mereka yang diberkati adalah mereka yang mengisytiharkan dan mengangkat nama Yesus dan memberitakan kebenarannya. Bila seseorang benar-benar membuat ini, mereka akan menderita kerana nama Yesus. Walaupun hidup mereka susah,
Yesus mengatakan bahwa mereka ini merupakan orang yang diberkati. Dan jika kita punya definisi tentang mereka yang diberkati, dari segi mereka yang dalam keadaan yang baik dan dengan apa yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, maka pandangan kita tentang semua ini adalah sangat sempit. Sebab kalau kita melihat apa yang Yesus katakan tentang mereka yang diberkati, ianya lebih dari seseorang dalam keadaan yang baik atau lebih dari apa yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Ia merupakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Dari apa yang kita baca dan apa yang kita kaji tadi, right? Inilah pandangan Yesus mengenai mereka yang diberkati. Nombor 1, Yesus yang mengisytiharkan siapa mereka yang diberkati. Kita sebagai manusia biasa tidak dapat mengisytiharkan siapa yang diberkati atau tidak. Kita mungkin boleh meramal, tetapi yang mengisytiharkan itu adalah Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan siapa orang yang diberkati dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Nomor 2, mereka yang diberkati, mereka menaruh harapan mereka terhadap Tuhan yang akan menggenapkan janji-janjinya kepada mereka. Mereka tidak puas hati dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi mereka melihat kepada Tuhan yang akan menggenapkan janji-janjinya kepada mereka. Nombor 3, kondisi hidup mereka yang diberkati mungkin tidak kelihatan seperti apa yang seperti orang yang diberkati kalau mengikut standar dunia atau pandangan kita sendiri. Kondisi hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka diberkati. Nombor 4, mereka yang diberkati menunjukkan hidup yang penuh integriti secara pribadi dan juga terhadap orang lain. Dan nombor 5, mereka yang diberkati membawa dan mengisytiharkan ketuhanan dan juga kebenaran Yesus dalam hidup mereka. Pandangan Yesus tentang mereka yang diberkati mengubah cara pandangan kita tentang hal ini. Saya harap ia mengubah pandangan kita tentang siapa yang diberkati. Cara pandangan kita manusiawi biasa tentang mereka yang diberkati atau orang yang diberkati hanya melihat kepada sesuatu yang sementara saja. Kalau kita tidak mempunyai bukti untuk menunjukkan keberkatan kita, maka kita tidak akan dianggap sebagai orang yang diberkati. Pandangan kita tentang mereka yang diberkati atau orang yang diberkati hanya berfokus terhadap bukti yang kita dapat tunjukkan dan bukti yang kita dapat lihat. Dan secara kesimpulan. Jadi, mari kita luaskan pemikiran kita, pandangan kita terhadap kita tentang siapa atau siapakah yang diberkati atau mereka yang diberkati. Kita mula dahulu dengan pengisytiharan Yesus tentang mereka yang diberkati. Mereka yang diberkati adalah orang yang berpegang kepada janji Tuhan walaupun situasi mereka susah. Mereka melihat kepada Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam hidup mereka. Dan mereka hidup dengan penuh integriti terhadap Tuhan. Dan yang akhirnya, ini yang paling penting, mereka yang diberkati adalah orang yang hidup untuk Tuhan dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat mereka. Ini adalah orang-orang yang diberkati kalau kita melihat dalam Matius 5 ini.
Jadi saya berharap kalau kita berfikir tentang mereka yang diberkati atau siapa yang diberkati, jangan kita balik lagi kepada cara pemikiran kita, tapi kita melihat kepada cara pemikiran yang Alkitab berikan pada kita dan cara pemikiran Yesus, apa yang Yesus katakan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa agar lewat daripada firman-Mu ini yang dikabarkan, dikabarkan pada pagi ini, kami berdoa agar pemandangan kami tentang siapa yang diberkati berubah dari pemandangan kami sendiri, tapi mengikut pandangan yang Engkau telah berikan. Berikan kami mata Tuhan supaya kami tahu bagaimana untuk mengguna dan bagaimana untuk memfahami semua ini Tuhan. Dan bukan saja kami mendengar firman-Mu Tuhan, tetapi kami juga hendak hidup mengikut firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Itu doa kami dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi jangan kemana-mana sebab berita sidang akan disiarkan sebentar lagi. Pejabat gereja akan dibuka pada setiap minggu dari hari Selasa hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Kebaktian gereja kita akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita, Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BEM Pelita akan berdoa bersama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumumkan melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking. Butiran bank adalah seperti berikut. Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada Bendahari Gereja, Deacon Richard Pengiran. Dan kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Semoga Tuhan terus memberkati dan melindungi Anda dan keluarga Anda. Right. Terima kasih kerana mengambil masa bersama kami atau kita semua beribadah secara online pada pagi ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam masa yang sama Ahad hadapan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.